Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita coba menelusuri ini ya, Fahri Hamzah yang belakangan sangat dikenal oleh publik, begitu aktif atau getol menyerang Anies Baswedan. Dan ini kita lihat salah satunya adalah Fahri Hamzah duga Anies bakal gagal nyapres, ya, sebuah dugaan yang berdasarkan pengalaman Pak Fahri tentunya, terutama ketika melihat Pak Mahfud MD dulu gagal jadi wapresnya Pak Jokowi. Nah, sahabat kalian, tapi beritanya tidak sampai di situ, ada lanjutannya, malah disemprot balik. Penerawangan saya, Partai Gelora bakal tenggelam. Wah. Mana ini kira-kira yang akan terjadi, ya? Populis Jakarta, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menanggapi pernyataan dari Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan yang menyebut gagal nyapres. Gigin malah mengatakan bahwa Partai Gelora lah yang bakal tenggelam lantaran kelakuan Fahri Hamzah. Penerawangan saya, Partai Gelora bakal tenggelam karena kelakuan Fahri Hamzah. Tweetan Gigin dalam akun Twitternya Rabu 4 Januari 2023. Kalau kita coba lakukan sebuah pandangan kalkulatif, kalau Fahri Hamzah mengatakan Anies jangan sok nyapres, akan gagal nyapres, kira-kira itu basisnya adalah Mahfud MD itu kejadiannya. Dan karena itu dia sering atau pernah mengatakan selama belum last minute, maka apa yang diperbincangkan oleh orang itu adalah omong kosong. Tapi sebenarnya kata-kata atau kalimat omong kosong itu juga kembali pada apapun yang menjadi statement Fahri Hamzah. Sebelum last minute terjadi, sebenarnya semua ucapan dia itu juga omong kosong. Ini kaitan dengan timbangan logika. Tetapi kalau kita bandingkan dengan ungkapan dari Gigin ini, mana kira-kira yang akan lebih terjadi, lebih cepat terjadi, atau betul-betul terjadi, atau nanti salah satunya mana yang terjadi, mana yang tidak? Maka ungkapan bahwa perilaku Fahri Hamzah akan menggerus potensi suara dari Partai Gelora itu memang relevansinya sangat besar. Kalau melihat antusiasme publik terhadap Anies Baswedan, ya diakui atau tidak, dalam realitas pemberitaan dari kunjungan Anies Baswedan selama ini itu menunjukkan bahwa ada harapan masyarakat Anies Baswedan ini menjadi sebuah tumpuan untuk Indonesia lebih baik. Nah, sedangkan posisi Fahri Hamzah ketika hari ini memberikan suaranya terhadap Anies Baswedan dan seterusnya, dia sedang menjadi kader sebuah partai yang baru, partai yang memang banyak orang melihat ini akan menjadi penggerus suara PKS, tetapi benarkah itu masih belum bisa kita pastikan, mengingat juga kalau mau dilihat datanya dari sisi kampanye dan pengenalan kepada publik, ya Partai Gelora itu belum dikenal atau belum ada upaya untuk melakukan kampanye dan seterusnya. Tetapi kalau kita kembali pada pikiran-pikiran Fahri Hamzah yang mengajak kita untuk berpikir besar, ya kita tidak melihat bahwa dalam statement yang seperti ini justru menunjukkan pikiran besar itu sendiri. Nah, sahabat sekalian, kita coba lanjutkan bahwa posisi Fahri Hamzah hari ini yang dilihat ya begitu sengit, ya, memberikan statement yang katakanlah membuat seorang Anies Baswedan terus-menerus sebagai sasaran dari tembakan statementnya, membuat banyak orang memang bertanya, mengapa Fahri Hamzah melakukan itu, ya, bahwa dia menyerang Anies Baswedan dan bukan Jokowi gitu ya. Dan kita lihat bahwa dalam jejak-jejak digital yang ada, memang Fahri Hamzah ini sangat kritis ya terhadap Anies Baswedan, dan juga ada kedekatan dengan anak dari Presiden Jokowi dan
dia sendiri juga pernah menerima penghargaan dari Bapak Jokowi itu sendiri. Tapi kalau kita kritik biasanya dianggapnya nanti ilmu kita belum sampai, kemudian tidak ada idenya, dan seterusnya. Nah, tapi kita coba lihat ini juga salah satu jejak digital yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, bahwa dia pernah menyindir koalisi perubahan tidak punya ide. Fahri Hamzah mengatakan hal itu memunculkan dugaan koalisi perubahan hanya menunggu bandar. Nggak ada idenya dalam kurung koalisi perubahan, kata Fahri Hamzah ketika ditanya tanggapannya soal sindiran Demokrat Jumat 18 November 2022. Jadi apapun orang yang kira-kira tak sepakat dengan Fahri, itu selalu ada atau tidak ada idenya, ya. Ukurannya itu tidak ada idenya. Kalau ada idenya paparkan. Kalau tidak, ini dituduh hanya nunggu bandar, katanya. Nah, sebenarnya ide-ide dia itu apa sebenarnya? Ya memang dulu sering dia menjadi orang yang begitu aktif, ya, memberikan edukasi politik, dan kita patut mengapresiasi itu, terutama di forum ILC dan seterusnya, dengan gayanya yang khas tersebut. Tetapi sebenarnya dalam konteks hari ini, dengan posisi Pak Fahri Hamzah di Partai Gelora, langkah ini justru memang mengundang pertanyaan banyak orang. Dan kalau kita lihat di dalam salah satu berita lagi, bahwa mengapa Fahri itu menyerang Anies, tidak lain karena Fahri mendukung Prabowo, katanya. Ini dikabarkan oleh media bahwa menurut Andre, Fahri menyatakan hal itu ketika mereka menjalani ibadah umroh, apalagi karena kebetulan keduanya menginap di hotel yang sama. Bang Fahri menganggap Pilpres 2024 ini Pak Prabowo akan menjadi Anwar Ibrahim Indonesia, di mana kemenangan akan datang ke Pak Prabowo, tutur Andre dalam keterangan tertulisnya. Pak, kalau memang seperti ini, ya harus terbuka bahwa misalnya Anies akan gagal nyapres, tapi Prabowo yang akan sukses nyapres misalnya, ya kan, dan tidak akan menunggu bandar dan sudah ada idenya misalnya, ya. Tapi kalau tidak ada keterangan lebih lanjut tentang kritik yang disampaikan kepada Anies, sebenarnya Pak Fahri ngapain juga gitu loh menyampaikan hal seperti itu. Kalau betul yang dikatakan oleh Andre ini, ya mestinya Pak Fahri menyampaikan bahwa yang akan berhasil nyapres adalah Pak Prabowo, bahwa yang tidak sedang menunggu bandar adalah Pak Prabowo, dan semua partai yang berkoalisi dengan Gerindra adalah partai yang punya ide, misalnya begitu, ya. Tapi kan kita nggak temukan itu. Ya inilah politik, jangan terlalu baper, jangan terlalu dibawa ke dalam hati, karena semua bisa saja terjadi, dan ini merupakan sebuah kenyataan tentang politik, di mana memang politisi sebagian besar memahami kalau politik tidak perlu jujur seperti tuntunan agama. Inilah yang membuat politik menjadi bahaya, dalam pengertian kalau dikuasai oleh orang-orang yang memandang bahwa janji politik itu bukan janji seperti yang umumnya orang pahami, apalagi harus dijalankan sebagaimana perintah Quran bahwa kita harus memenuhi janji. Dan publik, ya, di dalam suara.com itu dikabarkan, ya, seharusnya Fahri itu lebih fokus mempersiapkan partainya jelang pemilu 2024. Jadi tidak usah nyerang Anies, ya. Namun belakangan terungkap bahwa penyebab Fahri terus melancarkan serangan pada Anies, yakni karena berbeda pilihan capres jagoan. Nah, kalau begitu harus jelas dong, segera disampaikan siapa yang oleh Pak Fahri didukung. Apakah orangnya itu punya ide, ya, sesuai dengan apa yang dia lakukan selama ini. Kemudian dulu Fahri Hamzah juga pernah, ya, mendukung ya anak Jokowi, Pak Jokowi, yaitu Gibran dan Bobi di Pilkada. Ya, itulah politisi, sahabat sekalian. Dan Fahri Hamzah itu juga pernah mendapat penghargaan dari Jokowi. Nah, seperti apa kita akan memandang Fahri Hamzah? Ya, kita akan lihat terus seperti apa yang akan dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Tapi yang pasti, seseorang yang menuntut orang lain punya ide dan menjabarkan ide, semestinya dia sendiri juga harus terus memberikan gagasan dan ide, bukan serangan-serangan yang seolah-olah membuat orang lain itu tidak punya ide dan dirinya padahal belum menyampaikan, memaparkan ide-idenya itu sendiri. Tapi yang pasti kita tidak perlu tersulut emosi, kita saksikan saja bagaimana politisi bermanuver, dan pada saat yang sama dari situ kita bisa mengambil data, menilai, dan menetapkan keputusan.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.